Silakan Bapak Edi Bani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Haleluya. mengagungkan nama-Mu pada sore hari ini. Amin, Di mana amin. kami hamba-hamba-Mu sedang bersama-sama untuk belajar kembali akan firman Allah yang akan kami bagikan kepada teman-teman kami yang lain. Sebab itu, biarlah Tuhan berikan kami hikmat, akal budi, dan kecerdasan, baik kepada kami maupun kepada Om Tikto Tuhan yang akan mengajar kami hari ini. Dan biarlah kami semua menikmati kasih sayang Tuhan, yang semua berlangsung dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai acara ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita masuk dalam materi homiletik, ya. Homiletik ini mungkin kita sudah melakukan, kita sudah berkhotbah, bahkan berkhotbah bukan hal yang asing bagi kita, khususnya para gembala atau pendeta. Tapi kita mau menyamakan persepsi kita, dan kita mau melihat ada banyak kebenaran di dalam firman Tuhan tentang berkhotbah ini. Mari saya akan buka share screen-nya, kita langsung. Materi sudah ada yang sudah saya kirim di grup, bisa di-download, bisa di-print, termasuk silabusnya. Nanti kalau untuk latihan soal bisa, saya kira tidak susah ya, untuk membuatnya itu. Baik, langsung kepada share screen-nya. Kita lihat di sini homiletik ya. Homiletik ini dari bahasa Yunani, yaitu homilia. Dari kata homilia ini mempunyai arti dasar perundingan penguraian atau khotbah. Jadi sebenarnya arti homilia sendiri bukan cuma khotbah. Penguraian itu menjelaskan, menyampaikan sesuatu itu termasuk dalam konteks homilia. Sehingga homiletika itu dari kata homilia itu. Dan homiletika dapat didefinisikan sebagai ilmu berkhotbah yang sering kita tahu, atau pelajaran tentang berbicara di hadapan orang banyak, atau menyampaikan satu pokok begitu, disampaikan dan disajikan dengan secara terang, nyata, dan ada sedikit berkuasa, artinya ada power, gitu, ada pengaruh. Nah, tekanan dalam kata ini adalah bagaimana cara memberitakan pengajaran Kristen secara teratur, sistematis, dan sedap didengar agar pendengar ini dapat menerima dengan baik atau dapat menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu definisi dari homiletika itu, dari kata homilia. Jadi kalau kita mungkin sudah sering berkhotbah, ya mungkin dari homilia ini atau jadi homiletika, itulah yang kita mulai ya menambah sedikit lah, karena otodidak ya. Kita kebanyakan khotbah kita itu khotbah otodidak. Jadi saya ingat 30 tahun lebih waktu saya masih sekolah Alkitab itu, saya berlatih khotbah itu pergi ke sawah. Jadi saya pergi ke sawah, saya baca Alkitab, saya anggap itu tanaman itu padi, di situ ada pohon pisang, sudah saya anggap itu jemaat. Saya belajar berkhotbah waktu saya sekolah Alkitab tahun 90-an. Nah, saya khotbah pernah di depan cermin. Jadi untuk belajar berkhotbah. Tapi sekali lagi kita kembali di sini ada satu materi tentang bagaimana sebenarnya berkhotbah itu, homilia itu atau homiletika itu. Jadi itu yang kita mau bahas sekarang. Nah, dalam homiletika itu ada dua hal atau dua unsur yang penting, yaitu dalam hal ini.
Yaitu yang pertama bicara bahan khotbah dan penyampaiannya. Jadi dalam berkhotbah itu bahannya apa, penyampaiannya seperti apa atau bagaimana. Karena dilihat kalau misalnya bahannya bagus, tersusun rapi, tapi penyampaiannya tidak sampai kepada audiens, tidak sampai kepada jemaat. Atau penyampaiannya agak sedikit acak-acakan, tidak sistematis, sehingga jemaat bingung. Nah, atau mungkin bahannya acak-acakan, tapi penyampaiannya bagus, seolah-olah khotbah itu bagus, padahal tidak ada isinya. Jadi kebanyakan kita di kalangan Pantai Kosta itu penyampaiannya bagus, isinya yang sedikit kurang. Bukan kurang bagaimana ya, kurang sedikit saja. Jadi seringkali khotbah-khotbah yang didengar itu hanya ramenya, hanya tekanan-tekanan suara-suara keras, tetapi isinya tidak ada. Jadi hanya sebenarnya cuma bicara ringan saja, tapi penyampaiannya terlalu rumit dan ribet, bahkan seolah-olah ada sebuah, kalau kita tanda kutip, apa itu ya, dramatisasi itu ada di situ. Jadi seolah-olah ini sebuah acting atau sebuah adegan begitu. Padahal di sini kita sedang bicara yaitu bahan khotbah dan penyampaiannya. Orang punya bahan khotbah susun bagus, sistematis, tetapi penyampaiannya tidak sistematis, tidak bagus, ya tidak dimengerti oleh jemaat. Tapi demikian sebaliknya, kalau ya tadi bukan bahannya tidak bagus, penyampaiannya hanya penampilannya, hanya performnya, tapi isinya tidak ada. Dan saya banyak perhatikan di gereja-gereja kita, khususnya gereja Pantai Kosta itu menang di penyampaian, kurang di bahan. Itu yang sering terjadi. Tetapi sekali lagi kita mau memperbaiki dan Bapak Ibu kan mau mendiklat. Sehingga para pendeta-pendeta yang didiklat ini dapat memahami benar dalam homiletika dua unsur ini yang penting. Bahannya dan penyampaiannya. Nanti terakhir ya urapannya. Begitu ya. Jadi kadang-kadang Pantai Kosta Irana itu berani tampilnya itu. Bahannya tidak ada. Jadi yang penting dia lihat kerbau di jalan, dia khotbah kerbau. Dia lihat orang mengembalakan kambing, dia khotbah kambing. Nah ini jadi masalah ya. Jadi bahan dan penyampaian. Homiletika adalah sebuah ilmu yang praktis, yaitu mempelajari bagaimana cara memberitakan pengajaran Kristen termasuk syarat-syarat dalam mendidik seseorang menjadi seorang pemberita firman yang baik. Jadi dalam homiletika ini memang praktika, artinya ini ilmu praktis ya, lebih kepada prakteknya daripada teorinya sebenarnya. Jadi bagaimana seorang itu mengajar, bagaimana seorang mendidik dengan metode tadi, penyampaian atau ceramah itu. Sehingga dalam Efesus pasal 4 itu ada 5 jawatan kalau kita sering menyebut. Di sana itu sebenarnya gembala dan pengajar itu satu. Jadi ada kata kai di sana. Sehingga seorang gembala dia harus bisa mengajar. Seorang gembala dia melekat dengan nilai-nilai ajaran. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu menggembala tidak cukup hanya kita merawat jemaat, tapi bisa menuntun dan mengajar jemaat itu mengenal Kristus nantinya. Sehingga diperlukanlah di sini nanti ada namanya ilmu mengajar. Diperlukannya ada namanya ilmu komunikasi. Sehingga khotbah kita benar-benar mendarat, khotbah kita itu benar-benar bisa diterima. Maksudnya diterima itu dalam arti komunikasinya bisa terjalin dengan baik oleh si pendengar. Nah, kadangkala kita ya tadi istilahnya naik pohon kelapa, turun pohon pisang. Jadi ilmu mengajarnya tidak ada. Cara menyampaikannya itu tidak tertata rapi. Sehingga jemaat kadang-kadang bingung. Apa yang ngomongkan si pengkhotbah itu? Nah, di sini diperlukan namanya bagaimana cara memberitakan pengajaran itu
termasuk di dalamnya mendidik seseorang menjadi pemberita firman yang baik. Jadi memberitakan firman Tuhan sebenarnya tidak hanya cukup hanya berbicara, tapi ada banyak hal yang harus kita miliki di dalam ilmu berkhotbah ini. Nah, di dalam kedudukan teologi, sekali lagi, ini mungkin teorinya terlalu banyak, tapi saya baca saja. Dalam Biblika itu, tapi sebelumnya kita sini dulu, supaya, ya, ini tidak ada di materi, tidak ada di yang saya berikan, nanti bisa di-copy dari sini. Kalau Bapak Ibu belajar teologi dimanapun, atau jenjang S1, S2 maupun S3, sebenarnya kita hanya berputar di sini, di 4 rumpun mata kuliah. Nah, 4 rumpun ini yang akhirnya membuat kita menjadi seorang teolog itu sebenarnya. Nah, 4 rumpun yang pertama itu Biblika itu. Nah, di Biblika itu di dalamnya ada pengetahuan dan pembimbing PL atau pengantar PL, pengetahuan dan pembimbing PP atau pengetahuan pengantar PP, ada Yunani, Ibrani, hermeneutik, tafsir PL, tafsir PP, teologi PL, teologi PP. Nah, nanti Yunani, Ibrani, pengetahuan PL, PP, tafsir ini ngarahnya ke homiletika ini. Sehingga seorang pelaku homiletika atau pengkhotbah dia harus mendasari dengan Biblika yang baik. Kalau Biblikanya tidak baik, nanti tafsirnya menguraikan surat-surat atau kitab-kitab dari bahasa asli, ilmu tafsirnya, termasuk pemahaman teologisnya kurang tajam. Sehingga dasarnya kurang mengena begitu. Nah, inilah Biblika itu. Biblika bicara tentang bagaimana seseorang mendalami keilmuan di dalam Alkitab. Yang kedua ada sistematika ini. Nah, sistematika ini di dalam 2 hal, yaitu dogmatika dan etika. Dogmatika kita tahu dari tafsir itu kita melahirkan doktrin menjadi dogma. Dogma itu doktrin yang diakui, disahkan, atau diterima oleh gereja yang disepakati. Dan etika. Ada historika. Historika bicara sejarah. Jadi sejarah gereja umum, Asia, Indonesia. Nah, terus ada ukumenika, misiologi, agama suku, dan seterusnya. Nah, praktika ini yang saya maksudkan Bapak Ibu, di dalam homiletika ini ada di praktika. Jadi, pendidikan agama Kristen, pembinaan warga gereja, kateketika, liturgika, homiletika, musik gereja, pastoral, dan manajemen gereja itu ada di praktika. Nah, homiletika ini atau ilmu berkhotbah ini sebenarnya kita menguasai hermeneutika, ilmu tafsir. Ya, jadi belajar ilmu tafsir. Baik. Saya langsung. Nah, kita balik ke sini. Biblika, yaitu tadi sama, ini isinya PL, PP, dan seterusnya. Biblika bicara tentang PL dan PP itu. Lalu sistematika merumuskan, mempertahankan dasar iman dengan memiliki cara pengalaman iman dengan berpikir, yaitu tentang doktrin-doktrin, dogma-dogma yang ada di dalam gereja. Historika masih sama, saya sudah jelaskan di dalam tabel. Praktika, yaitu tadi, bicara yang praktis, artinya mengena dengan praktek-praktek di dalam pelaksanaan tafsir-tafsir itu. Seperti ini, ya. Tolong di-mute suaranya ya. Oke. Baik. Nah, yang berikutnya dasar teologis berkhotbah. Nah, yang pertama, keyakinan akan Allah, pencipta itu ada dan terus-menerus, tapi karena dosa manusia tidak dapat mengenal keberadaan Allah. Nah, di sini homiletika ini mengajarkan bahwa dasar teologisnya, bahwa firman itu, apa yang dikatakan Tuhan,
itu bicara kekal, bicara Allah secara benar, bicara kehidupan tentang Allah itu sebagai pencipta dan terus ada sampai selama-lamanya. Dan oleh sebab itu firman Allah tidak akan pernah usang, firman Tuhan tidak akan pernah tidak up to date, tetapi itu dasar teologis di dalam menyampaikan firman Tuhan dalam berkhotbah. Kedua, keyakinan akan Alkitab yang adalah firman Allah dari yang kekal kepada yang kekal. Langit akan berlalu, tapi firman Allah tetap lama. Jadi dasar teologis yang kedua bahwa Alkitab adalah firman Allah yang kekal itu. Sehingga tidak ada kita alasan untuk tidak berbicara atas nama kebenaran firman Tuhan. Tiga, keyakinan bahwa Allah bisa memakai mulut manusia untuk kemuliaannya. Jadi di sini Allah memakai kita, Allah bermitra, Allah memakai nabi-nabi Tuhan, Allah memakai rasul-rasul, Allah memakai pemberita Injil. Sehingga di sini keyakinan akan Allah yang memakai mulut kita berbicara atas nama firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itu salah satu dasar teologi kita di dalam berkhotbah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berkhotbah. Ya. Inilah keyakinan di dalam dasar teologisnya. Yang keempat, keyakinan bahwa sesungguhnya manusia butuh firman Tuhan. Menjawab semua kebutuhan manusia. Jadi, keyakinan bahwa sesungguhnya manusia itu butuh firman Tuhan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Langit dan bumi Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Segala sesuatu datang dari firman itu. Kalau kita ingat bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Sehingga di sini manusia butuh firman Tuhan, butuh Tuhan itu sendiri. Manusia membutuhkan kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak ada sekali lagi alasan bahwa tidak butuh firman itu. Tapi kadang-kala kedudukan firman lebih rendah gitu ya. Kadang-kadang apalagi kalau khotbah Natal itu. Khotbah Natal itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Padahal drama Natal 1,5 jam. Nah ini kadang-kadang kebalik gitu ya. Atraksinya panjang, khotbahnya nggak boleh lebih 30 menit. Sehingga saya sering katakan, yang tidak boleh khotbah panjang itu di 3 tempat. Pertama, ibadah Natal. Nggak boleh panjang-panjang. Nanti ribut di belakang. Kedua, itu khotbah waktu sakramen pernikahan. Kalau dalam orang menikah itu jangan panjang-panjang khotbahnya. Karena kebanyakan tidak bawa Alkitab. Hanya bawa tas ibu-ibunya itu. Nah, jadi kalau panjang pasti ribut, apalagi pengantinnya. Itu saya punya survei, semua orang yang menikah di gereja, yang dia masih tahu apa isi firman-Nya, temanya apa, itu hanya 10-15%. Selebihnya tidak tahu. Nah, berarti kalau khotbah panjang pun di pernikahan juga mubazir ya. Terus yang ketiga itu khotbah di rumah duka. Kalau di rumah duka jangan panjang-panjang. Nanti kalau kelamaan itu yang dipeti goyang-goyang bisa bubar itu ibadah duka itu. Jadi jangan panjang-panjang. Tadi. Jadi firman Tuhan, makanya kita belajar hermeneutik. Nah, kalau bicara kebutuhan manusia, di situ dijelaskan kebutuhan akan Injil, manusia perlu mendengar Injil yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Dilepaskan dari segala penderitaan karena dosa. Nah, kita perlu keselamatan jiwa kita. Dan ini perlu disadarkan kepada banyak orang dari setiap khotbah-khotbah kita tentang Injil keselamatan. Yang kedua, kebutuhan akan ajaran, manusia perlu mendapat ajaran yang sehat, yang mengajarkan segala kebenaran di dalam Alkitab.
Jadi bukan berarti semua ajaran itu benar. Ingat bahwa Tuhan Yesus berkata, akan datang penyesatan, celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kalau bicara penyesatan, maka kenapa suara saya balik lagi? Oke. Balik kita ya. Sorry. Jadi manusia butuh ajaran sehat ya. Sehingga Bapak Ibu sebagai pendidik di dalam diklat-diklat pendeta, hati-hati ya. Jangan membawa ajaran yang berbeda atau membawa ajaran di luar konteks atau di luar koridor dari organisasi kita, GPDI khususnya. Amin, amin. Jadi apalagi di tengah-tengah dunia yang modern ini banyak sekali ajaran itu. Saya saja sebagai teolog kadang geleng-geleng kepala, kadang bingung. Terlalu banyak ragam dan macam ajaran di dalam gereja kita terakhir-terakhir ini ya. Jadi penting. Kalau perlu baca itu pengakuan iman GPDI itu berulang-ulang. Yang ketiga, kebutuhan etika manusia perlu mengetahui bagaimana ia dapat menjalankan hidupnya dalam hubungannya dengan sesamanya. Jadi kita butuh etika manusia, dikatakan perlu mengetahui bagaimana ia menjalankan hidupnya hubungan dengan sesama ciptaan, sesama anak Tuhan, sesama jemaat di gereja. Sehingga itu kebutuhan yang di dalam manusia itu. Yang keempat, bicara kebutuhan untuk melayani manusia, perlu mengetahui bagaimana ia dapat terima kasihnya kepada Tuhan dengan partisipasi dalam pelayanan. Artinya di sini saling melayani itu sebagai satu kebutuhan. Dalam keluarga pun ya sama. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Dan di situ sebagai satu kebutuhan. Ya. Yang kelima, kebutuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di sini bicara tadi, kalau bicara tentang jadi keyakinan bahwa manusia itu sesungguhnya butuh firman Tuhan yang menjawab kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Ya. Jadi kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan ajaran yang sehat, kebutuhan akan etika sesama manusia, kebutuhan akan melayani sesama manusia, dan kebutuhan kemudian menyembah Tuhan. Nah, di sini seorang pelaku homiletika atau pengkhotbah itu, di sini kita belajar melihat kebutuhan-kebutuhan ini. Sehingga kalau firman Tuhan menjawab kebutuhan itu, sebenarnya tidak terbatas hanya kebutuhan jasmani dari si jemaat atau audiens, tetapi kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan ajaran yang sehat, kebutuhan akan belajar bagaimana etika itu berjalan, kebutuhan akan melayani sesama manusia, dan kebutuhan akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu yang kita sampaikan, bagaimana firman itu atau apa yang kita khotbahkan memenuhi kebutuhan jemaat itu, ya. Baik. Tujuan berkhotbah. Seringkali Bapak Ibu kita berkhotbah tanpa tahu tujuan kita untuk apa kita berkhotbah. Yang pertama, Bapak Ibu di sini berkhotbah adalah bagaimana manusia mengenal Allah secara benar. Manusia perlu mengenal Allah dengan benar agar mengerti jalan kebenarannya. Nah,
Di sini pentingnya Bapak Ibu, sebelum kita menjelaskan tentang Allah kepada orang lain, kita harus belajar mengenal Allah terlebih dahulu, khususnya di jalan kebenaran itu. Kadangkala kita berkhotbah tidak siap, ya. Jadi kita khotbah tentang Allah itu padahal kita nggak kenal Allah itu. Kita khotbah tentang Yesus Kristus, kita nggak kenal Yesus Kristus secara baik. Kristologi kita pas-pasan, ya, apa itu bilang. Kristologi kita belum mantap, belum apa itu, belum matang begitu. Karena kita hanya cuma tahu-tahu dan baca-baca. Padahal kalau kita berkhotbah tentang Allah, kita harus tahu dulu bagaimana Allah itu sebenarnya. Jangan apa ibaratnya orang buta nuntun orang buta. Atau kita berkhotbah bahkan kita tidak mengerti apa yang kita khotbahkan itu. Itu yang sering terjadi. Kita khotbah padahal kita nggak tahu sebenarnya itu apa yang kita khotbah. Nah, ini perlu. Jadi di sini teologi proper kita atau teologi tentang Allah itu harus benar-benar bagus. Nah, ini kadangkala kita di situ kebingungan menjelaskan tentang Allah itu sendiri sebenarnya. Padahal sebelum kita khotbah kita harus siap dulu. Kita harus mengenal dulu. Kita harus menguasai dulu apa itu tentang Allah itu. Tapi kan kita kadangkala biarlah nanti Roh Kudus yang menjelaskan. Nah, kalau Roh Kudus menjelaskan untuk apa? Untuk dibuka. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan apa itu keterangan. Loh, kalau Roh Kudus yang menerangkan, untuk apa saudara khotbah? Nah, itu kan, jadi ini harus, jadi sebelum khotbah ya siap dulu begitu. Sama sebelum saya mengajar Bapak Ibu, kan saya baca dulu sebelumnya. Nggak mungkin saya nggak baca. Walaupun saya udah berulang-ulang kali ngajar homiletik dari sekolah Alkitab mungkin 20 tahun yang lalu, tapi tetap saya baca lagi itu. Kalau enggak gimana? Karena saya sedang mau menyampaikan, saya harus tahu dulu. Begitu. Jadi jangan sampai terjadi kita khotbah, kita tidak tahu isinya apa itu. Gitu ya. Kedua, menerangkan Yesus Kristus dan karyanya dengan genap dan sempurna. Nah, Alkitab berkata, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Nah, menjelaskan Yesus Kristus dan karyanya ini pun tidak mudah. Sehingga kita kalau gagal menjelaskannya, maka semua jemaat itu juga tidak mengerti. Sehingga di sini diperlukan kesiapan kita seorang pengkhotbah dengan tujuan khotbah adalah bagaimana manusia mengenal Allah secara benar. Yang kedua, menerangkan bagaimana Yesus Kristus dan karyanya yang sudah genap dan sempurna itu. Sehingga di sini kita harus menguasai tentang Allah dan tentang Yesus Kristus. Mengubah kehidupan pertobatan. Seorang pengkhotbah sebaiknya juga mengharapkan agar Roh Kudus memakai khotbahnya supaya orang berdosa mengalami peristiwa kelahiran baru dalam Yesus Kristus dan didamaikan dengan Allah. Jadi mengubah hidup seseorang. Khotbah-khotbah kita dalam tujuan berkhotbah salah satunya oleh pertolongan Roh Kudus menjadi rema dan diingat oleh banyak orang dan orang itu akhirnya bertobat. Orang itu akhirnya berbalik kepada jalan Tuhan. Jadi yang ketiga itu mengubah kehidupan. Khotbah kita saya harapkan punya tema-tema yang baik, yang memang lahir dari pemikiran Tuhan lewat ilham Roh Kudus, itu bisa mengubahkan orang. Kita tidak bisa merubah orang ya, tetapi oleh pertolongan Tuhan, apa yang kita sampaikan, ada kuasa di dalam firman itu, dan orang bisa berubah. Kalau saya pernah cerita satu kali saya berkhotbah di satu tempat, di sebuah KKR, ada satu orang datang kepada saya,
dia menyatakan pertobatannya, dia menyatakan dosanya, padahal itu saya tidak kenal orang itu. Saya nggak kenal siapa dia sebenarnya. Saya nggak kenal kehidupan. Nah, tetapi itulah khotbah yang bagaimana seseorang itu bisa berubah. Ini penting bagi Bapak Ibu, bagi kita. Yang keempat, mengubah orang menjadi semakin dewasa. Jadi perubahan menuju kepada kedewasaan di dalam iman yang dimaksud, yaitu bagaimana dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan firman-Nya, termasuk doktrin-doktrin yang ada di dalam Alkitab, yang meneguhkan, menimbulkan iman, menumbuhkan karakter, sifat, dan sebagainya. Nah, khotbah-khotbah kita bisa membuat orang, mengubah orang menjadi dewasa. Ada perubahan menuju kepada kedewasaan dalam iman. Ini yang juga harus kita perhatikan dalam tujuan-tujuan berkhotbah itu. Menghibur yang gelisah. Nah, itu kalau biasanya ibadah penghiburan. Kalau ada yang berduka, itu bisa menghibur. Ya, jangan saudara di rumah duka ngomong, ini kayaknya susah masuk surga. Nah, ini sebaiknya dihindari. Kita ngomong yang hidup saja. Jangan ngomong yang sudah mati. Nah, ini sulitnya memang kalau ibadah menghibur orang ini susah, pendeta ini. Pendeta kan bukan badut. Pendeta bukan lelucon. Bahkan di dalam ibadah duka itu pendeta itu di dalam situasi yang sulit sebenarnya. Kalau yang mati-mati lurus gampang itu. Tapi kalau yang mati overdosis atau mati-mati nggak jelas, ini masalah. Kita ngomong dia masuk surga, surga yang mana? Ini yang agak sulit memang. Ya sebaiknya khotbah itu yang hidup aja lah. Ya menghibur sih, menghibur tapi dengan firman, tapi jangan nanti sudah jelas-jelas kok dia gantung diri, tapi kita ngomong dia sudah di sebelah kanan Allah Bapa. Nah nanti Bapa siapa ini? Ini kan masalah buat kita ini. Artinya apa yang kita sampaikan ini dipegang orang lain, oh berarti orang mati gantung diri pun bersama Bapa di surga. Nah ini jadi masalah baru nanti. Jadi kalau kita menghibur yang benar lah. Menguatkan bagaimana yang hidup ini tetap setia kepada Tuhan. Seperti itu. Jangan ngomongin yang mati. Kalau yang mati kan saudara aja belum jelas bagaimana nanti akhirnya. Nah ini kadang-kala kan kita seolah-olah jadi Tuhannya. Nanti, oh dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Bapa di surga yang mana? Gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau menghibur itu artinya menghibur yang mendidik ya, bukan asal menghibur. 6. Supaya Alkitab dicintai jadi pedoman hidup. Nah ini seorang pengkhotbah harus membuat menyemangati orang yang mau mendengar firman itu. Supaya dia cinta firman Tuhan. Dia cinta Alkitab. Dunianya itu dunia di dalam terang firman Tuhan gitu ya. Kalau kita belum mencapai kepada dunianya, pasti akan sulit untuk masuk kepada tema-tema teks-teks Alkitab itu agak sulit. Sehingga di sini diperlukan Bapak Ibu bagaimana membuat orang itu cinta kepada Alkitab, cinta kepada firman Tuhan itu, senang gitu. Nah, prinsip berkhotbah. Berkhotbah harus disampaikan menarik. Ya, jadi usahakan Bapak Ibu bisa membuat semenarik mungkin. Perform saudara itu awalnya. Kalau awalnya kesannya sudah tidak baik, belakangnya sudah agak sulit untuk membangun image-nya. Jadi ini khotbah harus disampaikan dengan menarik. Jika khotbah yang bagus disampaikan tanpa memperhatikan prinsip ini, maka akan ada banyak orang yang tidak mengikuti khotbah tersebut dengan seksama. Dibuat menarik, Bapak Ibu ya. Jadi saya suka dengan pengkhotbah muda, gitu ya. Menarik. Artinya menarik itu dari performnya dapat, dari tampilannya itu dapat. Kalau dulu kan Pentekoste akhirnya itu yang penting Tuhan berfirman. Nah, tapi tampilan kita nggak menarik. Jadi waktu dapat kesan pertama kurang pas gitu. Sehingga
kita mau bicara apapun agak sulit diterima oleh jemaat itu. Jadi pentingnya di sini menarik, ya. Jadi menarik gitu. Nah, sama saya juga kalau buat misalnya mengajar buat PowerPoint itu yang menarik. Artinya apa? Supaya khotbah kita minimal poin pertama itu kena. Poin pertama bisa berjalan gitu. Kalau kesan pertama kurang baik, maka berikutnya agak sulit. Ya. Jadi saya selalu berpenampilan menarik, saudara-saudara. Menarik itu ya apa ya, enak dipandang gitu ya, enak dilihat gitu. Padahal kalau saudara tahu saya masih dalam perawatan dokter ini. Karena hari apa ya? Hari Rabu kalau tidak salah. Saya kena apa? Musibah. Tangan saya masuk di mesin, kejepit besi itu. Sampai akhirnya dibawa ke unit gawat darurat. Dan tangan saya lebam, artinya bengkak sampai besar sekali. Sampai pergelangan tangan saya itu pecah, hingga sampai ke tulang. Jadi darahnya cukup banyak. Dan sampai hari masih bengkak sebenarnya. Tapi saya tidak ada masalah. Artinya kalau bilang sakit, bukan main sakitnya. Sampai saya mau pingsan. Mungkin sudah serasa mati. Bahkan terjadi mujizat, mestinya si stainless yang besar itu, pengaduk, mesin pengaduk itu bisa meremukkan lengan dan telapak tangan saya. Tapi setelah dirongsen, puji Tuhan, tidak ada satupun yang retak. Dan jemaat semua sudah menangis. Tapi saya tetap menampilkan tampilan yang baik. Saya Zoom, saya buat diklat hari Senin lalu, hari Jumat. Itu saya masih tampil di situ. Saya masih ini, dan tidak ada yang tahu kalau saya sedang sakit. Karena kalau saya sedang membawa berita firman, karena saya sedang membawa apa yang menjadi amanat Tuhan. Saya tidak boleh mengeluh. Saya tidak boleh mengatakan sesuatu yang buruk begitu. Tapi saya akan berusaha tampilan saya yang pertama menarik. Tapi jemaat yang saya lalui tahu, sehingga hari Minggu itu kayak ibadah duka jadinya. Saya sebenarnya tidak mau terjadi seperti itu. Ya itulah, tapi ya tidak mengapa. Saya bersyukur saja. Jadi masa ada jahitan ini panjang, enggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Tidak harus mengeluh, bersyukur saja ya. Bahkan saya sampaikan itu kata Rasul Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan memenuhi panggilan Tuhan Yesus untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Nah udah, kalau masih mengabaikan nyawa kita ya, inilah. Jadi harus menarik ya. Jadi usahakan jangan asal menarik. 2, khotbah itu harus disampaikan sejelas mungkin. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ilmu komunikasi. Sehingga artikulasi mulai dari mimik wajah, suara kita harus jelas. Sehingga sebagian besar jemaat itu dapat mengerti. Khotbah perlu disampaikan dengan suara yang jelas, kata-kata yang jelas, alur pikiran yang jelas, dan terutama berita pesan yang jelas. Itu penting. Sehingga di sini perlu semuanya jelas. Sehingga suaranya ya mungkin kalau ada mungkin Pak Mesak orang Jawa, ya saya orang Solo gitu. Suara boleh agak pelan tapi jelas gitu ya. Jangan tidak jelas. Harus jelas. Mulai dari suara, kata-kata, alur pemikirannya, pesannya jelas gitu ya. Jangan nanti ujungnya tadi Roh Kudus yang menjelaskan. Nah, kalau Roh Kudus menjelaskan, ngapain saudara khotbah? Gitu. Nggak usah khotbah, udah baca ayat aja nanti Roh Kudus yang jelaskan di rumah. Bukan ya, bukan itu. Jadi harus jelas gitu ya. Prinsipnya kalau tadi pertama menarik, kedua jelas. Jadi
pengkhotbah kita tidak kalah dengan gereja-gereja lain, saudara-saudara. Mantap, gitu, jelas. Makanya banyak belajar supaya yakin. Karena kalau kadangkala ketidakjelasan itu karena kita tidak yakin begitu. Sehingga kita mau ngomong kencang, ngomong keras, karena kita belum yakin. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, berani ngomong jelas. Ya. Nah, gitu. Seperti itu. Tiga. Nah, prinsip yang bertiga adalah pengkhotbah harus memikirkan bagaimana berita yang disampaikan mampu memotivasi pendengar sehingga jemaat itu mau melakukan apa yang diperoleh dari khotbah yang ia dengar. Prinsip ini membuat seorang pengkhotbah untuk berdoa agar kuasa Roh Allah bekerja melalui khotbah yang disampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana berita itu sampai disampaikan mampu memotivasi pendengar. Memang kita bukan motivator ya, kan? Tetapi kita pemberita kebenaran firman Tuhan. Tetapi si pendengar itu termotivasi dengan berita yang kita sampaikan. Sehingga di situ firman itu benar-benar menguatkan, membangun, dan selalu diingat gitu. Jadi satu kali saya memberikan sebuah seminar di gembala-gembala di daerah itu Cirebon, Kuningan, Jawa Barat. Saya sampaikan, Bapak Ibu ingat ya, kalau Bapak Ibu sekarang 50 tahun, berarti ya kira-kira tinggal 20 kali Natal. Tinggal hitung aja, berarti Natal berikut besok tinggal 19 kali. Dan kalau kita tidak serius, maka kita akan kehilangan kesempatan melayani Tuhan. Nah, rupanya itu diingat terus ya, sampai ada yang ikuti saya terus, sampai seminar sudah lewat, seminggu masih nanya lagi. Oh, benar itu yang disampaikan 19 kali Natal. Bukan, itu saya maksudkan kamu siap-siap saja dari sekarang. Yang takut mati juga. Jadi begitu. Maksudnya itu termotivasi untuk dia maju gitu loh. Boleh nanti Bapak Ibu buat ilustrasi boleh. Iya. Ya yang jelas kan kita tidak 100 tahun lagi kan begitu. Ya, ya paling ini mubes berarti ya paling 4-5 periode sudah selesai itu. Iya, kan nggak sampai 10 periode. Enggak lah. Jadi seperti itulah, itu realitas gitu. Dan itu kita sampaikan sebagai satu kebenaran yang akhirnya memotivasi orang lain lebih bertekun begitu. Tapi disampaikan dengan mungkin ilustrasi ya. Nah, itu prinsip khotbah yang ketiga. Nah, ini ada syarat-syarat khotbah ini yang sudah dibukukan, sudah dibuat contoh-contoh gitu ya. Jadi menurut J. Guleson, saya baca Guleson ini, nggak tahu Gulson atau Guleson. Nah, pertama khotbah harus disampaikan dalam kuasa Roh Kudus. Jadi tidak ada khotbah itu tanpa pimpinan Roh Kudus. Apalagi seorang gaya Pantekosta, kita harus khotbah pertama Roh Kudus, urapan itu harus ada pertama. Karena tanpa urapan khotbah kita akan jadi sebuah berita yang tidak menarik dan berita yang tidak membawa tadi ada kesan dalam motivasi kita, dalam motivasi orang lain. Jadi khotbah kita harus sampaikan dalam kuasa Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus. Jadi saya ingat karena saya praktek di Raja Wali di gereja tua, waktu itu gembalanya masih Bapak almarhum JMP Batubara. Jadi selalu diajarkan, kalau kamu khotbah 1 jam, minimal kamu berdoa 1 jam sebelum khotbah. Minta pimpinan Roh Kudus itu. Saya masih ingat itu, 30 tahun yang lalu. Jadi gembala saya mengajarkan seperti itu. Jadi Om Batubara itu mengatakan kalau mau kamu khotbah
1 jam minimal, kamu berdoa 1 jam minimal. Jadi kami selalu diajarkan begitu. Karena itulah gaya Pantekosta kita seperti itu. Jangan tiba-tiba naik mimbar khotbah atau yang nggak jelas apa yang dibicarakan. Jadi saya sampai sekarang melakukan itu. Saya berdoa. Jadi bukan berarti kalau saya doktor teologi, saya rektor sekolah tinggi, terus khotbah nggak berdoa dulu ya. Bukan, saya masih Pantekosta tulen. Saya sekolah Alkitab Batu murni A1 2 di BC. Jadi Pantekosta saya masih kental. Jadi kalau saya pengerjaannya kalau nggak berdoa, nggak usah khotbah kamu, saya aja khotbah. Berarti kamu nggak siap. Artinya Roh Kudus itu kekuatan di dalam berkhotbah, dan itulah yang mendorong jiwa-jiwa bertobat dan berubah. Kalau enggak, tidak bisa. Homiletik boleh kita pelajari, ilmu berkhotbah harus, tapi pembawaan hidup kita di hadapan Tuhan yang utama. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Sehingga kalau saya khotbah ya begitu. Saya khotbah minggu, saya pagi sudah berdoa 1 untuk khotbah saya. Jadi gitu ya. Jadi bukan sudah, ya kalau bahan khotbah maaf saja ya. Saya mengkerut keluar ayat, iya. Saya hafal ayat Alkitab. Tapi bukan itu maksudnya. Karena apa yang saya sampaikan itu harus ada kuasa Roh Kudus di dalam. Itu tidak boleh hilang dari Pantekosta kita. Nggak boleh, sekali lagi. Saya tidak setuju kalau hanya mengandalkan teori dan tidak ada Roh Kudus, apalagi tidak penuh Roh Kudus. Aduh, sudah ini. Masalah ini. Ini yang dikhotbahkan pasti berujung kepada kedagingan. Berdoa, minta pimpinan Tuhan, baru naik. Ya. Saya 1 kali khotbah di Kopo Gemetar di Bandung. Saya kan sering khotbah di Bandung, di almarhum pendeta Tom Rungkat. 1 kali saya gemetar. Kenapa saya gemetar? Padahal bahan khotbah tidak kurang untuk saya. Saya bisa berubah kapanpun. Tapi satu hal itu, bahwa di hadapan Tuhan itu, Tuhan tidak mengenal siapa kita. Kita siap atau tidak menyampaikan beritanya itu. Bukan masalah saudara bergelar atau tidak. Iya, bukan. Tapi berita itu rupanya ada banyak orang-orang yang membutuhkan pesan itu. Iya. Jadi waktu saya berkhotbah, bagaimana tentang Abraham berjalan ke tempat yang dia tidak tahu yang dia tujui. Gembalanya bilang, itu khotbah untuk saya. Karena waktu saya meletakkan prinsip saya menggembala, sebenarnya saya tidak tahu apa yang mesti saya buat setelah Om tidak ada. Nah, rupanya firman itu meremah dalam hati. Nah, itu diperlukan. Jadi, Bapak Ibu, khotbah harus berdoa. Minta pimpinan Roh. Bukan hanya menarik, nanti kan bicara menarik, iya. Jelas, iya. Tapi ingat, Roh Kudus yang pertama. Iya, Roh Kudus yang pertama. Sehingga harus berdoa dulu. Yang kedua, khotbah didasarkan kepada seluruh Alkitab. Bapak Ibu boleh mengambil contoh yang lain, tapi apa yang dikatakan itu harus bermuara kepada Alkitab. Jangan menceritakan orang, jangan menceritakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Alkitab. Alkitab itu yang harus disampaikan. Jadi begitu. Sekali lagi, yang pertama kuasa Roh Kudus, yang kedua didasarkan kepada seluruh Alkitab. Khotbahkan apa yang dikatakan Alkitab, bukan apa yang dikatakan orang lain. Bukan apa yang dikatakan oleh si A atau si B. Nah, saya katakan ini menurut Hulson ini karena ini kan uraian. Tapi kalau Bapak Ibu khotbah ya seluruh Alkitab yang dibawa. Tentang biografi di Alkitab, tentang tulisan-tulisan yang ada di Alkitab. Gak kurang kok bahan di Alkitab. Kenapa mesti cari bahan di luar Alkitab? Apa Alkitab masih kurang untuk bahan khotbah? Tidak, saudara-saudara. Sangat luas dan sangat banyak di sana. Nggak akan kurang. Nggak akan kurang. Jadi, Bapak Ibu, tidak akan kekurangan bahan khotbah di dalam Alkitab. Seluruh Alkitab ada di situ.
Khotbah harus sampaikan dengan penyajian yang kuat, artinya dengan roh yang kuat, dengan keyakinan yang kuat. Jangan ragu. Keraguan ditimbulkan karena si pengkhotbah tidak menguasai bahan itu, tidak menguasai isinya. Kalau bicara tentang Yesus Kristus, dia sebenarnya tidak mengenal Yesus Kristus dengan baik. Tapi kalau dia yakin, pasti khotbah bagus. Iya. Jadi begitu ya. Jadi harus kuat dengan keyakinan, dengan roh, dengan tekanan yang kuat. Supaya khotbahnya itu meyakinkan. Kalau saudara dan saya tidak yakin, bagaimana yang mendengarkan? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu khotbah nggak yakin, terus bagaimana yang mendengarkan itu? Oh, nanti kan Tuhan membela firman-Nya. Bukan masalah Tuhan membela firman-Nya, tapi saudara dipakai Tuhan, tetapi tidak siap. Seperti itu, harus kuat. Khotbah harus dijadikan semenarik mungkin. Artinya Bapak Ibu di sini sekali lagi tergantung situasi dan kondisi dari si pendengar. Kalau jemaat itu banyak yang tua-tua, maaf usia lanjut, mungkin bagaimana untuk menarik khotbah Bapak Ibu supaya para lansia ini bisa menarik dengan khotbah itu. Atau kalau pemuda remaja, seperti apa. Jadi dibuat semenarik mungkin. Bagaimana caranya menarik perhatian jemaat atau pendengar yang mendengarkan khotbah-khotbah kita. Yang kelima, pengkhotbah harus ditujukan kepada kehendak pendengar. Artinya seperti tadi, kalau di pemuda ya dengan gaya pemuda. Kalau di remaja ya remaja, kalau sekolah minggu ya sekolah minggu. Sampai sekarang saya masih ngajar sekolah minggu. Tapi saya tidak menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin. Tapi menggunakan bahasa anak-anak itu. Karena pendengar kita anak-anak. Ya, seperti itu. Yang keenam, khotbah harus ditambatkan dengan tugas untuk pendengar. Jadi maksudnya, berilah kepada si pendengar itu agak sedikit beban-beban sedikit. Dipanas-panasin ya. Kalau bahasa gaulnya itu dikompor-komporin. Jadi provokator. Tapi provokator positif ya. Jadi jemaat itu atau si pendengar ini dipanas-panasin. Supaya menarik. Misalnya contoh tadi, kayaknya Bapak tinggal 19 kali Natal. Jadi, berarti saya harus bersiap ini. Nah, iya harus bersiap. Begitu. Jadi ada sesuatu yang menarik. Kayaknya Bapak ini punya karunia bisa menasihati orang lain. Tapi Bapak harus belajar untuk terima nasihat orang lain. Nah, begitu. Jadi kita mancing dia untuk ditantang begitu ya. Tantang untuk berani maju. Ya, baik. Saya tinggal 5 menit. Nah, ini menurut Haddon Robinson ya. Haddon W. Robinson, pertama khotbah merupakan satu komunikasi. Nah, khotbah karena ini komunikasi, Bapak Ibu tidak salah kalau belajar ilmu komunikasi. Artinya bagaimana mengkomunikasikan berita atau khotbah firman Tuhan itu kepada pendengar. Sehingga di situ terjadi sebuah aksi dan reaksi itu. Ada sebuah ada respon begitu dari pendengar. Yang kedua, khotbah harus alkitabiah, masih sama. Yang ketiga, khotbah merupakan suatu hasil penafsiran yang baik. Nah, ini hermeneutik kita harus bagus ya. Sehingga syarat untuk masuk dalam homiletik itu harus sudah belajar ilmu tafsir atau hermeneutik. Nah, hermeneutik itu cukup berpengaruh buat kita itu. Karena kalau Bapak Ibu dalam ilmu menafsirnya itu lemah, maka apa yang kita sampaikan itu meragukan.
Sehingga di sini tafsir itu harus kuat. Memang kita tidak belajar ilmu tafsir, tetapi metode-metode menafsir Bapak Ibu harus tahu. Misalnya contoh, teks tidak boleh keluar dari konteks. Mengenal bahasa asli dari kitab itu. Ketiga, misalnya melihat latar belakang penulisan dan tujuan penulisan pertamanya seperti apa. Dan masih banyak lagi. Misalnya ditujukan kepada siapa waktu surat diberikan. Nah, sehingga di situ membuat kita, hermeneutik kita, ilmu tafsir kita itu kuat. Sehingga dari ilmu tafsir itu, ada banyak yang kita hasilkan di dalam khotbah-khotbah kita, dan itu meyakinkan begitu. Nah, kekurangan kita itu di ilmu tafsir di dalam khotbah. Tadi yang saya jelaskan pertama, bahan khotbahnya kurang,